Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindra Mahmud. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Gorontalo dengan nomor induk mahasiswa 121172320214. Hari ini saya melakukan video pembelajaran dengan materi teks berita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, alhamdulillah hari ini anak-anak kita masih dipertemukan dalam kegiatan belajar mengajar pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita awali dengan apa dulu? Berdoa. Ya. Oke, doa hari ini dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Setelah kita berdoa, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, adik-adik, terlebih dahulu ibu tanyakan dulu, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada Ketua kelas berapa orang yang tidak hadir untuk hari ini? ada 3 orang, Bu. 3 orang atas nama? Agil Jailani, Kenapa Agil? sakit. Ya, siapa lagi? Syawal Pratama kamu, Ya, izin Bu, izin. sama Azan Prateda. Kenapa? Dia enggak ada kabar. Oh, apa ya? Ya, Bu. Oke. Jadi hari ini ada temanmu 3 orang yang tidak hadir ya? Ya. Dalam keadaan sakit, izin dan apa? Semoga yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi hari ini adik-adik, sebelum ibu akan memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu ibu tanya dulu apakah masih ada yang ingat tentang materi yang sebelumnya. Tentang materi fantasi, Bu. Oke, cerita fantasi. Selain itu apa lagi? Cerita fantasi itu ada apa saja? Cerita hayalan, ya bagus sekali ya. Jadi cerita fantasi itu cerita hayalan atau cerita yang tidak ada di dalam kehidupan nyata ya. Jadi kalau cerita fantasi itu adalah cerita yang tidak ada di dalam kehidupan nyata. Itu materi kita sebelumnya ya. Ya. Jadi sekarang adik-adik materi tentang cerita fantasi sudah berakhir dan kemarin sudah diadakan ulangan harian. Alhamdulillah hasilnya sangat bagus ya. Jadi hari ini kita belajar di materi baru yaitu tentang. Tapi sebelum ibu menjelaskan materi hari ini, kita menampilkan dulu jelas? Jelas. Jelas ya? Oke, jadi hari ini adik-adik kita belajar tentang materinya tentang teks berita, ya, teks berita. Sebelum ibu menjelaskan lebih jauh apa itu teks berita, kita
tujuan pembelajaran kita hari ini ada yang harus kita capai ya, yaitu yang pertama itu tentang peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi dari topik aktual yang didengar. Tujuan pembelajaran kita yaitu mengidentifikasi informasi penting yang ada di dalam teks berita. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi unsur teks pada berita. Jadi adik-adik, hari ini pembelajaran kita bahasa Indonesia, kita ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai, ya. Jadi yang pertama itu tentang informasi penting dalam teks berita, dan yang kedua tentang unsur-unsur yang ada dalam teks berita, ya. Jadi ini yang perlu kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Tetapi sebelum Ibu menjelaskan apa itu teks berita, terlebih dahulu Ibu ada sedikit tayangan. Sementara tawuran dua kelompok remaja yang marak terjadi di topik tersebut juga saling senangnya. Sementara tawuran dua kelompok remaja yang marak terjadi di kota Jakarta saling serang menggunakan senjata tajam kerap dipertontonkan karena pelaku dalam setiap aksi. Dua terduga pelaku tawuran ditangkap petugas bersama dua bilah senjata tajam saat hendak menyerang kelompok lain. Video amatir ini merekam aksi tawuran dua kelompok remaja di Jalan Kapten Tendean, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu. Dengan menggunakan senjata tajam, sekelompok remaja dari Jalan Bangka berusaha menyerang kelompok remaja lain yang berada di seberang Jalan Kapten Tendean. Aksi tawuran ini merupakan dari setiap. Oke. Jadi sudah lihat, kira-kira ini apa ya? Ini apa? Berita. Berita tentang apa? Tentang tawuran. Pelaku tawuran ditangkap. Jadi lagi marak-maraknya ya tawuran. Jadi adik-adik, Ibu berharap adik-adik tidak ada yang pernah atau tidak ada yang ikut-ikut tawuran ya. Jadi ini adalah suatu berita, polisi tangkap dua pelaku tawuran berikut dan senjata tajam. Kira-kira adik-adik selain tayangan atau video berita yang Ibu tayangkan hari ini, selain ini adik-adik pernah melihat berita atau membaca berita? Pernah? Kira-kira berita itu kita temui di mana? TV. Ada di TV, ada di mana? Di mana lagi? Di radio, di YouTube, ya, di HP. Jadi sekarang ini kita sudah tidak kesulitan lagi untuk mendapatkan suatu informasi atau berita-berita penting. Jadi berita itu ada banyak kegunaannya ya. Jadi berita ada banyak kegunaannya. Jadi kita di Gorontalo kalau misalnya tentang berita tidak perlu kita harus ke daerah lain untuk mengetahui apa yang terjadi di sana. Cukup dengan melihat atau menonton teks berita. Jadi hari ini adik-adik seperti inilah berita. Jadi setelah adik-adik menonton video cuplikan berita, kira-kira apa yang kamu ketahui tentang berita? Tadi yang sudah disampaikan, apa berita itu berisikan apa? Informasi penting ya. Kemudian apa informasi yang terdapat pada dalam berita? Kalau adik-adik lihat dalam berita tayangan tadi, informasi apa yang adik-adik lihat? Mengenai tawuran ya. Kemudian manakah yang lebih menarik, berita yang bersumber dari media cetak atau media digital? Maksudnya adik-adik lebih suka menonton berita itu lewat mana? Apa suka nonton langsung di media sosial atau di media cetak? Lebih sukanya di mana? Media sosial. Sosial langsung dilihat langsung ya. Biasa kalau di media cetak kita hanya membaca ya. Kalau kita melihat di media sosial biasanya kita langsung melihat langsung. Tawuran misalnya berita tentang tawuran yang seperti apa yang dimaksud ya. Jadi kita masuk di sini. Ini pengertian berita. Apa itu berita? Jadi berita adalah
laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik atau penting bagi sebagian besar halayak melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi atau media internet, ya. Jadi seperti adik-adik katakan tadi, berita itu kita temui di media cetak, media elektronik atau di media internet. Jadi media cetak seperti surat kabar, kemudian elektronik ada radio dan TV, kemudian media internet itu seperti di apa? HP, Di handphone. Di handphone biasa kita buka melalui aplikasi apa? YouTube. Facebook atau apa lagi? Ya banyak ya. Di mana lagi? Di Google, di YouTube ya, banyak ya. Ya, jadi berita itu adalah suatu informasi yang fakta. Ya, yang fakta. Apa itu fakta? Kenyataan yang benar-benar terjadi. Sampai di sini paham? Paham. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi di dalam pembelajaran berita, teks berita, adik-adik tidak hanya perlu mengetahui apa itu yang dimaksud dengan teks berita, tetapi adik-adik harus paham dan harus tahu tentang langkah-langkah menemukan informasi teks berita. Ya, jadi langkah-langkah yang mudah. Karena begini, sebentar adik-adik nantinya akan ada tugas menentukan informasi penting dalam teks berita. Jadi apa yang adik-adik akan lakukan apabila adik-adik sudah mengerjakan LKPD untuk menentukan suatu informasi dalam teks berita, yaitu seperti ini. Yang pertama, adik-adik baca dulu judulnya. Judulnya berita tentang apa yang adik-adik baca. Kemudian yang kedua, mencatat isi pokok bacaan. Kemudian yang ketiga, menemukan kata kunci. Kata kunci menemukan catat isi pokok. Jadi pokok-pokok penting apa yang ada di dalam berita itu. Ya, misalnya seperti tadi kalau kita kaitkan di video tentang apa tadi berita tadi. Kalau misalnya dia punya membaca judulnya tentang apa berita tadi? Tawuran ya, tentang tawuran. Kemudian mencatat pokok bacaan, maksudnya yang bacaan-bacaan yang adik-adik rasa penting tadi itu menyangkut apa? Ada tawuran, kemudian ada senjata tajam ya. Kemudian tawuran tadi para pelaku tawuran itu sudah ditangkap oleh polisi. Kemudian menentukan kata kunci di tawuran tadi apa? Ada apa? Tadi ada kata kuncinya apa kira-kira? Tentunya ada apa? Ada perkelahian di situ ya. Itulah yang namanya tawuran. Itu kata kuncinya seperti itu. Paham? Paham? Oke. Kita lanjut lagi. Ini. Dan dalam teks berita bukan hanya menemukan informasi, tetapi dalam teks berita ada juga yang namanya unsur-unsur teks. Ada berapa? Ada berapa? 6. Yang pertama apa? Apa? Yang kedua? Di mana? Yang ketiga? Kapan? Yang keempat? Siapa? Yang kelima? Mengapa? Yang terakhir? Bagaimana? Jadi adik-adik, unsur-unsur dalam teks berita itu ada berapa? 6. Ada 6 ya. Jadi yang pertama, apa yang terjadi? Kemudian yang kedua, di mana kejadian itu terjadi? Kemudian yang ketiga, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu, kejadian itu? Kemudian yang kelima, mengapa sampai terjadi, dan yang keenam, bagaimana sampai terjadi peristiwa itu. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan tayangan berita tadi, kira-kira adik-adik sudah bisa menjawab apa yang terjadi? Tawuran.
Kemudian mengapa kejadian itu terjadi? Itu bisa saja adanya saling tersinggungan antara pemuda mungkin yang di kampung sebelah dengan pemuda yang di kampung tetangga. Kemudian bagaimana kejadian itu terjadi? Jadi bagaimana kronologisnya? Kalau adik-adik nantinya menentukan bagaimana itu, jadi bagaimana kronologis atau bagaimana bisa terjadi peristiwa itu atau tawuran itu, bagaimana bisa terjadi? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Paham? Paham? Oke. Jadi langkah-langkah menemukan informasi ada berapa? 6. Langkah-langkah menemukan informasi tadi ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Membaca judul. Yang kedua mencatat pokok-pokok cerita. Yang ketiga kata kunci. Kalau unsur-unsur teks berita ada berapa? Ada 6. Yang pertama apa? Yang kedua Gimana? ketiga Kapan? 4 Siapa? 5 Mengapa? 6 Bagaimana? Oke, bagus sekali. Jadi ini yang perlu kita pahami atau kita ketahui dalam teks berita. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah paham? Sudah paham? Oke. Kalau sudah paham, sekarang kita akan masuk ke pembagian LKPD. Bagi kelompok ini sudah duduk per kelompok ya? Ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembagian atau pengerjaan LKPD, terlebih dahulu adik-adik berdiri dulu. Baik. Kita berdiri dulu akan melakukan apa? SIP. Maju Mega. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Ayo Mega di situ. Yang mudah saja supaya teman-teman tidak ada pesan ini. Seperti Mega biasa lakukan seperti apa? Ya. Oke. Baik. Ayo perhatikan di sini ya. Yang penarian kucing. Oke. Kalian bisa? Tahu? Tahu. Oke. Ikut dulu Mega. Ayo Mega berikan contoh dulu Mega. Seperti apa Mega? 1, 2, 3. Kucing bertanah, kucing bertanah, Tahu? 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 Kalian bisa? Tahu? Bisa. Oke. Semua ya? Satu kali saja. Sebelum kita masuk ke pengerjaan LKPD, biar adik-adik tidak terlalu tegang. Ayo, mulai. 1, 2, 3. kucing bertanah, Ayo. kucing bertanah, Coba yang tahu? Tahu? Oke? Sudah? Cukup? Oke, beri aplaus saja. Oke, duduk. Sekarang adik-adik, di sini ada LKPD yang Ibu akan bagikan. Jadi ini dikerjakan per kelompok. Nanti ada petunjuk pengerjaannya, ya. Di sini ada petunjuk pengerjaannya. Ini Ibu akan bagi. Ini kelompok 1. Ini kelompok 1, Mega. Nanti adik-adik tunjuk apa? Ketua kelompoknya. Ini kelompok 2. Nanti ditunjuk sama kelompok. Ini kelompok 3 Malika. Oke. Jadi di sini adik-adik ada berita, ya. Ada berita di sini tentang apa? Kejadian kecelakaan lalu lintas, ya, kecelakaan lalu lintas. Di sini ada berita tentang kecelakaan
lalu lintas. Bone Bolango, siswi SMK bernama Isabella Mobulangingo. Ya, jadi di sini adik-adik baca dulu beritanya. Ya, setelah dibaca, di sini di LKPD pertama adik-adik menentukan informasi penting yang ada di dalam berita ini. Ya. Kemudian yang kedua adik-adik menentukan unsur-unsurnya. Apa yang terjadi, kemudian di mana sampai dengan bagaimana. Paham? Paham? Kalau ada yang kurang dipahami nanti bertanya ya, angkat tangan. Oke, silakan. Ibu kasih waktu 10 menit bisa? Jadi adik-adik sambil mengerjakan LKPD, ibu akan menilai. Ya. Penilaian sikap gimana adik-adik, ibu lihat di sini apa kekompakan, kerjasama yang baik, nanti ada nilainya tinggi. Oke, silakan kerja dan ditulis namanya. Ayo. Begini LKPD. Jadi di sini kalian menentukan informasi penting, ya. Kemudian di sini kalian menentukan unsur-unsur. Jadi ini informasi penting yang unsur disesuaikan dengan berita yang ada di sini. Oke? Ini kelompoknya berita. Ada pertanyaan? Iya. Jawabannya langsung taruh di sini, ya. Apa yang mau diisi di sini sesuai unsur-unsur teks berita yang ada di sini. Baca dulu ini, kemudian unsurnya apa, di mana, kapan, dilihat beritanya di sini. Begitu juga ini, menunjukkan informasi penting sesuai berita yang ada di sini. Oke, Pak? Oke, kelompok 3 sudah ada beberapa jawaban. Kelompok yang lain, mana kelompok ini? Oke, kelompok ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 sudah mau selesai. Ayo. Gampang? Susah? Sedikit. Jadi sesuai penjelasan ibu tadi, dalam menentukan informasi penting ada 3 hal yang harus adik-adik perhatikan, ya. Jadi adik-adik harus berdasarkan langkah-langkah tadi. Kemudian dalam menentukan unsur-unsur teks berita ada 6 teks berita, yaitu yang pertama apa yang terjadi. Kemudian di mana kejadian itu, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu, bagaimana, mengapa, kapan, ya. Jadi semuanya harus adik-adik tuangkan dengan jelas dan lengkap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati Makfira Ibrahim. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan presentasi saya mengenai lembar kerja LKPD ini yang diberikan. Di anggota kami terdapat saya sendiri, Megawati, ada Balkis Kawapati, Sakinah Zakaria, Ismail Harun, dan Nabil. Unsur-unsur yang kami dapat mengenai teks berita mengenai apa yang terjadi yang terdapat di dalam LKPD ini adalah kecelakaan mobil dan motor yang menewaskan salah satu siswa di SMK Kabupaten Bone Bolango. Perhatikan ya, Di mana terjadinya kecelakaan ini? Kecelakaan ini terjadi di Jalan Trans Sulawesi, Desa Olohuta, Kecamatan Kabila, Bone Bolango.
Dan kapan terjadinya ini? Pada hari Kamis tanggal 30 bulan 11 jam 3 jam setengah 4 WITA. Siapa yang terlibat dalam kecelakaan ini adalah salah satu siswa di SMK bernama Isabella Moulaimo. Mengapa sampai terjadi kecelakaan ini? Itu dikarenakan kedua pengendara itu kurang berhati-hati saat berada di tikungan. Dan bagaimana kecelakaan ini terjadi? Kecelakaan ini terjadi setelah melewati jalan menikung ke kiri dari arah berlawanan. Muncul di balik jalan menikung mobil merek Honda Brio Satya yang dikemudikan oleh Alvin. Mobil tersebut bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban. Dan informasi penting yang terdapat dalam berita tersebut adalah salah satu siswa yang kurang berhati-hati di tikungan sehingga terjadinya tabrakan yang menewaskan siswa SMK tersebut di Kabupaten Bone Bolango. Sekian dari presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan beri aplaus dulu buat kelompok 1. Silakan duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fadila Usman. Saya dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Nama kelompok 3, anggota kelompok Malika Aulia Lisa, Nurhayati Wahyu Badaru, Wahyudin Baya, Rian Al-Qadir. Unsur teks berita. Apa yang terjadi pada berita tersebut? Siswi SMK bernama Isabella terlibat tabrakan dengan sebuah mobil. Oke, bagus. Lanjut. Di mana kejadian tersebut terjadi? Jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Bone Bolango. Kapan terjadinya tabrakan itu? Pada hari Kamis sekitar pukul 3:30 WITA. Siapa saja yang terlibat kejadian? Isabella, Ali, dan Alvin. Mengapa terjadi tabrakan itu? Karena jalannya yang menikung. Bagaimana terjadinya tabrakan tersebut? Karena kedua pengendara itu kurang berhati-hati. Oke. Yang kedua, Informasi penting dalam teks berita. Siswi SMK bernama Isabella terlibat kecelakaan hingga tewas. Yang kedua, kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Trans Sulawesi pada pukul 3:30. Yang ketiga, pengemudi mobil kurang berhati-hati sehingga terjadi kecelakaan. Yang keempat, kedua kendaraan mengalami kerusakan. Yang kelima, korban mengalami luka fatal dan tewas di tempat. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu buat kelompok 3. Oke, sekarang kelompok terakhir kelompok 5. Ayo kelompok 5. Silakan. Kelompok 2. Ayo maju. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Unsur dalam teks berita tersebut kemudian tulis bukti kutipannya pada tabel berita. Bukti kutipan pada teks itu apa? Apa yang terjadi pada peristiwa tersebut? Terjadi tabrakan antara motor dan mobil. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Kecelakaan terjadi di Jalan Trans Sulawesi, Desa Ulutuka, Kecamatan Kabilabone, Bone Bolango. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Berita tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 bulan 11, 2023, sekitar pukul 15.30 WITA, dan pelaku bernama Amin. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Korban bernama Isabella
Mogularino dan saksi bernama Ali. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Sepeda motor korban mengalami kecelakaan di bodi belakang depan. Bagaimana kondisi korban tersebut? Setelah terjadinya kecelakaan tersebut, korban yang bernama Isabella tewas setelah motornya terlibat tabrakan. Informasi teks dalam teks berita. Ayo. Ya. Ayo. Kecelakaan terjadi di Jalan Trans Sulawesi, Desa Ulkuta, Kecamatan Kabila, Bojonegoro pada Kamis 30/11 sekitar pukul 15.30 WIB. Setelah melewati jalan menikung kiri dari arah berlawanan, muncul di balik jalan menikung mobil mereka hingga salah satunya yang korban yang mengendarai motor dan pengemudi mobil kurang berhati-hati saat berkendara, akhirnya terjadi tabrakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu. Oke, jadi adik-adik itu sudah selesai. Tadi sudah 3 kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka masing-masing. Yang pertama sudah menjawab informasi penting apa yang mereka temui di teks berita yang mereka baca. Kemudian yang kedua, adik-adik juga sudah menentukan unsur-unsur dalam teks berita yang sudah dibaca. Tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan, sudah membacakan, kelompok 2 dan kelompok 3. Dari ketiga kelompok ini, apakah ada pertanyaan antar kelompok? Apakah kelompok 2 ada yang kurang dipahami dari jawaban kelompok 1? Kelompok 1 apa ada yang kurang dipahami dari kelompok 2? Begitu juga kelompok 3 apa ada yang kurang dipahami dengan kelompok 1 dan 2? Sudah paham atau masih ada yang ingin dipertanyakan? Malika, masih ada pertanyaan? Pas? Oke, kalau di Mega? Pas? Oke, di sini Gina? Ini? Hah? Gina? Sudah tidak ada pertanyaan? Sudah pas? Oke, sudah pas ya? Jadi pertanyaan masing-masing kelompok sudah adik-adik sudah anggap sudah paham ya? Sudah tidak ada lagi yang dipertanyakan. Oke, sekarang kita kumpul. Ayo dikumpul. Mega dikumpul. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, kita terlebih dahulu menjawab bersama dari hasil lembar kerja tadi ya. Jadi peristiwa apa yang adik-adik sudah baca tadi? Tentang apa? Kecelakaan lalu lintas ya. Siapa yang terlibat dalam kecelakaan itu? Isabella. Siapa itu Isabella? Korban. Atau dia statusnya sebagai apa? Pelajar ya, pelajar di suatu sekolah apa? SMK. Apakah kemudian kapan kejadian itu? Pada hari Kamis ya? Ya. Mengapa sampai itu tabrakan? Gara-gara apa? Kurang berhati-hati atau mungkin kecepatan ya? Kecepatan yang tinggi. Oke. Jadi adik-adik, informasi penting yang adik-adik temui dalam teks berita itu apa? Informasi penting tentang apa? Tentang kecelakaan ya. Tentang kecelakaan yang melibatkan salah satu siswa SMK Bojonegoro. Oke. Jadi sekarang adik-adik sudah mengerjakan tugas. Saya sudah kumpul LKPD-nya. Jadi nanti saya tadi juga sementara adik-adik mengerjakan, saya sudah menilai ya. Sekarang kita terakhir kita masuk ke refleksi. Jadi
ya, dalam teks berita itu adalah suatu informasi yang dapat kita temui di media cetak atau media elektronik. Kemudian apa? Unsur-unsur dalam teks berita ada berapa? Ada 6. Yang pertama apa? 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 Bagaimana? Mana? Kapan? Siapa? Dan kapan? Ada 6. Kemudian informasi penting, langkah-langkah menentukan informasi ada berapa? 3. Yang pertama apa? Judul. Kemudian yang kedua? Informasi Pokok informasi ya. Kemudian yang ketiga? Kata kunci. Kata kunci. Jadi hal itulah yang adik-adik perlu perhatikan dalam teks berita. Oke? Paham ya? Ya, paham. Refleksi kita hari ini yaitu, apakah adik-adik senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Apakah adik-adik paham? Paham. Mengerti? Mengerti. Oke. Jadi dengan berakhirnya materi kita hari ini, dengan tadi saya sudah menjelaskan tentang teks berita, adik-adik sudah mengerjakan LKPD dan sudah menjawab. Saya juga sudah memberikan penilaian kerja kelompok. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita awali tutup dulu dengan membaca doa. Ayo, doa dipimpin oleh ketua kelas. Ayo, silakan ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran di hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini pembelajaran kita bahasa Indonesia berjalan dengan baik. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan berikut dalam keadaan sehat walafiat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.